Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Taladi Pazara, dokter yang berjaga di klinik pada pagi hari ini, Bu ya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah merasa ruangannya atau tempat duduknya sudah nyaman, Bu? Sudah nyaman, Dok. Baiklah, Bu ya. Sebelumnya saya izin untuk pemeriksaan kali ini, Bu ya, untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu. Nah, diharapkan Ibu bisa menjawab pertanyaan saya itu dengan baik, Bu ya. Saya izin sambil menulis, Bu ya. Baiklah, Bu, untuk Ibu namanya dengan Ibu siapa, Bu ya? Ibu Anita, Dok. Bu Anita. Ibu Anita untuk umurnya berapa tahun, Bu? 35 tahun. 35 tahun, Bu ya. Untuk alamatnya di mana, Bu ya? Di Bandung, Dok. Di Bandung. Untuk pekerjaan sehari-hari Ibu sebagai apa, Bu? Ibu rumah tangga, Ibu Dok. rumah tangga, Bu ya. Sebelumnya Ibu Anita apakah sudah menikah atau belum, Bu? Sudah, Dok. Sudah, Bu ya. Baiklah. Ibu Anita datang ke sini dengan keluhan apa, Bu? Ini, Dok, ternyata beberapa hari itu ada keluar keputihan gitu, Dok. Keluar keputihan, Bu ya. Untuk keputihannya itu seperti apa, Bu, kira-kira, Bu? Warnanya itu kekuningan, terus agak sedikit kental gitu, Dok. Oh, baik, Bu ya. Untuk keputihannya sendiri sudah berapa lama, Bu, Ibu alami? Seminggu kayaknya, Dok. Oh, udah seminggu, Bu ya. Baiklah, lalu untuk keputihan itu sendiri apakah ada baunya gitu, Bu? Iya, Dok, berbau. Ada bau, Bu ya. Ada keluhan lain nggak, Bu, seperti gatal di area genitalnya tuh, Bu? Nah, tidak ada, Tidak Dok. ada, Bu ya. Lalu Ibu apakah ada demam, Bu? Tidak ada, Dok. Tidak ada, Bu ya. Untuk nyeri perut gitu, Bu? Nyeri perut juga nggak ada, Dok. Nggak ada, Bu ya. Lalu apakah punten, Bu ya, ini apakah ada apakah ada luka di kemaluan Ibu, Bu? Untuk luka tidak ada, Dok. Nggak ada, Bu ya. Baik. Sebelumnya, Bu ya, apakah Ibu masih ingat, Bu ya, saat pertama kali Ibu menstruasi itu sejak kapan, Bu? Kalau nggak salah usia 12 tahun, Dok. Usia 12 tahun, Bu ya. Baik. Ibu tadi sudah menikah kan, Bu ya? Iya, sudah, Dok. Untuk siklus menstruasi Ibu apakah lancar, Bu? Alhamdulillah lancar, Dok, Lancar. setiap bulan. Setiap bulan, Bu ya. Untuk kapan terakhir kali Ibu hari pertama menstruasinya, Bu? Sekitar 2 minggu yang lalu, Dok. 2 minggu yang lalu, Bu ya. Untuk durasinya, Bu ya, saat menstruasi dalam satu periode dalam 1 bulan tuh kira-kira berapa lama, Bu? 7-10 harian sih, Oh, Dok. 7-10 hari, Bu ya. Terus Ibu, apakah Ibu sudah memiliki anak, Bu? Alhamdulillah sudah, Dok. Sudah, Bu ya, alhamdulillah. Ada 2, Dok. Ya. Terus apakah ada 2 anak itu, Bu ya? Apakah lancar-lancar atau ada pernah bermasalah gitu, Bu? Alhamdulillah sih, Dok, lancar, Dok. Lancar, Bu ya. Jadi anaknya cuma 2, enggak Iya. semuanya lancar, Bu ya? Iya, lancar, Dok. Tidak ada masalah. Baik. Sebelumnya Ibu Anita, punten, Bu ya, apakah Ibu pernah mengalami kehamilan di luar kandungan, Bu? Belum pernah, Dok. Belum pernah, Bu ya. Baik. Apakah ada riwayat operasi juga, Bu, pada Ibu? Enggak, Dok. Nggak ada, Bu ya. Baik. Kan Ibu saat menstruasi, Bu ya, pada setiap bulannya, apakah Ibu suka ngerasa nyeri gitu, Bu? Iya, Dok. Kadang-kadang suka nyeri, Dok. Kadang-kadang suka nyeri, Bu ya. Lalu apakah Ibu Anita sebetulnya pernah mengalami infeksi saluran kemih, Bu? Belum pernah, Dok. Belum pernah, Bu ya. Lalu punten nih, Bu ya, Ibu pernah mengalami penyakit di bagian kemaluan atau bagian kelamin Ibu, Bu ya. Nah, yang mana kemudian Ibu konsultasikan ke dokter dan dokter itu mengatakan bahwa Ibu itu mengalami penyakit karena hubungan seksual, Bu. Belum pernah, Dok. Belum pernah, Bu ya. Baik. Maaf, Bu ya, ini pertanyaan agak cukup sensitif, Bu ya. Apakah Ibu hanya melakukan hubungan seksual pada suami Ibu saja, Bu? Iya, Dok, hanya dengan suami. Bu ya. Selain itu juga, Bu ya, apakah Ibu ada keluhan lain seperti adanya pendarahan, Bu? Pendarahan tidak ada, Dok. Tidak ada, Bu ya. Lalu ada apakah pembesaran perut atau terasa massa pada bagian perut Ibu, Bu? Tidak ada juga, Dok. Tidak ada, Bu ya. Baik. Baiklah, Ibu Anita, alhamdulillah, Bu ya, untuk pertanyaannya sudah selesai. Baik, Ibu, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu dari hasil tanya jawab yang sudah kita lakukan, kemungkinan Ibu ini mengalami infeksi pada area genital atau bagian kemaluan Ibu, Bu ya. Nah, untuk menegakkan diagnosis tersebut dan mengarahkan pada pengobatan yang baik dan juga pengobatan yang benar, saya di sini akan menyarankan Ibu untuk melakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium. Sebelumnya, Ibu Anita, apakah Ibu setuju, Bu? Setuju, Dok. Setuju, Bu ya, untuk melakukan pemeriksaan itu, Bu ya. Iya. Baik. Selalu Ibu Anita, apakah Ibu sudah mengerti, Bu? Alhamdulillah cukup jelas, Dok. Adakah yang ditanyakan lagi, Bu? Sudah cukup, Dok. Baiklah, Bu ya, kalau Ibu sudah cukup jelas dan sudah cukup mengerti, hatur nuhun, Bu. Iya, baik, Dok. Hatur nuhun. Baiklah, di sini pertama untuk
mengidentifikasi alasan untuk konsultasi. Di sini kita akan mengidentifikasi dari masalah pasien, lalu kita akan gunakan pertanyaan pembuka yang sesuai. Lalu kita dengarkan pernyataan pembukaan pasien dengan penuh perhatian tanpa menginterupsi atau mengarahkan dari respon pasien itu sendiri. Lalu kita akan konfirmasikan daftar dan saring masalahnya itu untuk lebih lanjut. Lalu kita negosiasikan agenda dengan mempertimbangkan perspektif pasien dan juga dokternya. Lalu kita akan lakukan pengumpulan informasi. Di sini kita akan eksplorasi dari masalah pasien. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan itu yang pertama kita dorong pasien untuk menceritakan dari masalahnya dari saat pertama kali dimulai hingga saat ini dengan kata-kata pasien sendiri. Lalu kita gunakan teknik pertanyaan terbuka, bahkan juga bisa digunakan teknik pertanyaan tertutup. Lalu kita dengarkan dengan penuh perhatian, biarkan pasien untuk menyelesaikan pernyataannya itu tanpa adanya interupsi. Lalu kita berikan ruang bagi pasien untuk berpikir sebelum menjawab, lalu kita lanjutkan setelah adanya jeda. Lalu kita akan perhatikan setiap jawaban pasien, baik verbal maupun nonverbal, dilihat dari bahasa tubuh, ucapan, ekspresi wajah, lalu kita periksa dan akui sebagaimana mestinya. Lalu kita akan memfasilitasi respon pasien secara verbal maupun nonverbal. Misalnya kita menggunakan dorongan dan juga kita boleh memberikan respon diam untuk pengulangan maupun juga parafrase. Lalu kita akan mengklarifikasikan pertanyaan pasien apa yang tidak jelas ataupun perlu penjelasan kembali. Lalu kita ringkas secara berkala untuk memverifikasi pemahaman sendiri tentang apa yang dikatakan oleh pasien itu. Lalu kita minta pasien untuk mengkoreksi interpretasi atau berikan informasi lebih lanjut. Gunakan pertanyaan dan komentar yang ringkas dan mudah dipahami dan hindari untuk menjelaskan jargon medis. Lalu kita tuliskan tanggal dan urutan dari peristiwanya. Lalu selanjutnya kita akan lakukan keterampilan tambahan untuk memahami dari perspektif dari pasien itu sendiri. Yang pertama, kita secara aktif menentukan dan mengeksplorasikan dengan tepat dari gagasan pasien, kekhawatiran pasien, harapan pasien, dan efek pada pasien. Lalu kita anjurkan pasien untuk mengungkapkan perasaan yang dia rasakan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan menyediakan struktur untuk konsultasi pembuatan organisasi yang terbuka. Pertama, kita ringkaslah di akhir baris setiap pertanyaan kita itu untuk mengkonfirmasi pemahaman dan memastikan tidak ada data penting yang terlewatkan. Lalu kita mengundang pasien untuk mengkoreksi dari interpretasi dari kita. Lalu kemajuan dari satu sesi ke sesi lainnya itu menggunakan pemasangan tanda seperti pertanyaan transisi termasuk alasan untuk bagian selanjutnya. Lalu kita akan menghadapi dari aliran atau intending to flow dengan cara kita struktur wawancara dalam urutan yang logis, hadir untuk waktu dan menjaga wawancara pada petugasnya. Lalu selanjutnya kita akan membangun hubungan dan memfasilitasi keterlibatan pasien. Di sini kita akan menggunakan perilaku nonverbal yang tepat. Lalu kita mendemonstrasikan perilaku nonverbal yang tepat dengan cara kita bisa dilihat dari cara kontak mata, raut wajah, postur, posisi, isyarat dan gerakan lainnya. Lalu kita juga gunakan juga isyarat fokus seperti tingkat dan volume dari nada. Jika membaca ataupun menulis catatan atau menggunakan komputer, kita lakukan dengan cara yang tidak mengganggu dialog ataupun hubungan kita dengan pasien. Lalu kita tunjukkan kepercayaan diri yang tepat. Lalu untuk pengembangan dari hasilnya, kita akan menerima legitimasi pandangan atau perasaan pasien dan tidak berusaha untuk menghakimi pasien. Lalu kita gunakan empati untuk mengkomunikasikan pemahaman dan penghargaan terhadap perasaan atau situasi pasien secara terbuka, mengakui pandangan dan perasaan pasien. Lalu kita memberikan dukungan kepada pasien, mengungkapkan keprihatinan, pengertian dan kesediaan untuk membantu. Lalu mengakui upaya mengatasi dan perawatan diri yang tepat dan menawarkan dari kemitraan. Lalu kita akan menangani secara sensitif dengan topik yang misal ada memalukan atau mengganggu atau merasa sakit, rasa sakit fisik, termasuk yang berhubungan dengan pemeriksaan fisik. Lalu kita akan melibatkan pasien
Yang pertama, kita akan berbagi pemikiran dengan pasien untuk mendorong keterlibatan pasien. Jelaskan alasan pertanyaan dan bagian dari pemeriksaan fisik yang tampaknya tidak aman saat melakukan pemeriksaan fisik. Jelaskan prosedurnya dan kita minta izin kepada pasien. Lalu saat menutup sesi, penjelasan awal dan perencanaannya, kita berikan penjelasan pada waktu yang tepat. Hindari memberikan saran, informasi, atau pendapat sebelum ada waktunya. Lalu berikan informasi pendahuluan dengan cara yang jelas, terorganisir, dengan baik, tanpa membebani pasien secara berlebihan. Menghindari atau menjelaskan jargon medis. Lalu kita kontrak pasien mengenai langkah selanjutnya untuk pasien dan juga dokter. Lalu periksa pemahaman pasien saat kita menjelaskan penjelasan dan juga rencana, dan memastikan bahwa kekhawatirannya sudah ditangani.